In progress. Baik, teman-teman, jadi hari ini kita di chapter 5 ya, dan di chapter 5 ini nanti kita akan membahas bentuk kalimat yang unik lagi ya, tapi selain inversion. Jadi kemarin kita sudah belajar bentuk kalimat yang unik, namanya inversion, yang mana kalimat itu umumnya harusnya subjek dulu baru predikat, di inversi itu nanti predikat dulu baru subjek. Dan diingat-ingat ada 6 penanda inversi ya, teman-teman. Nah, hari ini ada bentuk kalimat yang lebih mudah, jauh lebih mudah, teman-teman, dibandingkan inversi namanya double comparatives. Jadi apa sih double komparatif itu? Nah, sebelum kita ke double komparatif, kita membahas dulu yang sudah kita singgung sedikit di bab kemarin ya, yaitu tentang komparatif. Komparatif ini kita bahas di penanda inversi nomor 4, teman-teman. Yaitu caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris. Yaitu caranya bilang lebih dari, yaitu pakainya nanti more than atau are than, ya. Nah, contohnya kemarin, Jupiter is much bigger than our planet. Jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, setelahnya than itu boleh diikuti subjek predikat. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet is. Atau setelahnya than diinversi juga nggak masalah ya. Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar caranya kita membandingkan dalam bahasa Inggris dulu, atau caranya kita menggunakan more than atau are than. Karena dua-duanya sama-sama caranya menambahkan lebih ke kata sifat, ya. Jadi apa bedanya gitu. Jadi more than itu caranya menambahkan kata lebih ke kata sifat yang kalau kita baca itu agak panjang, teman-teman. Atau memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya expensive. Expensive itu kalau kita baca itu ada 3 suku kata. Ex, kemudian pen, kemudian sive. Nah, untuk bilang lebih mahal pakai expensive jadinya more expensive. Nggak bisa expensiver ya, teman-teman. Contoh lagi, ada kata penting, important. Nah, itu ada 2 suku kata, important. Nah, otomatis caranya bilang lebih penting itu bukan importanter, tapi more important than. Seperti itu, karena important memiliki 2 suku kata ya. Nah, untuk er than atau menambahkan er di belakang katanya itu nanti, yaitu caranya kita menambahkan kata lebih ketika kata sifat itu pendek, hanya memiliki satu suku kata. Contohnya misalnya besar. Besar itu kan bahasa Inggrisnya biasanya kita mengartikannya big. Nah, untuk bilang lebih besar itu bigger, ya. Contoh lagi ada tipis. Tipis itu thin. Untuk bilang lebih tipis, kita bilangnya thinner. Seperti itu, teman-teman. Jadi er itu ditambahkan ke kata sifat untuk menambahkan arti lebih ketika kata sifat itu hanya memiliki satu suku kata. Atau dua juga nggak apa-apa. Dua suku kata, tapi ada syaratnya ya. Kalau dua suku kata nanti harus yang akhirannya y. Seperti itu. Untuk kata sifat. Nah, contohnya di bawah ini, misalnya ya, teman-teman, sama-sama mau bilang besar, itu kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, tapi untuk bilang lebih besar, kalau kita pakai large, itu nanti larger. Kalau pakai massive, itu pakainya more massive. Nah, kenapa? Karena large itu kalau kita baca cuma satu suku kata, large, seperti itu aja. Nah, sedangkan massive memiliki dua suku kata, yaitu mass sama sieve. Maka untuk bilang lebih besar pakai massive, itu pakainya yang more, bukan yang ya. Kemudian yang bawahnya itu ada caranya kita bilang murah, bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, untuk bilang lebih murah, kalau pakai cheap ya cheaper. Karena dia hanya memiliki satu suku kata. Sedangkan kalau misalnya mau bilang lebih murah pakai inexpensive, murahnya, maka kita pakainya yang more. Ya, jadinya more inexpensive. Nah, secara arti sama, hanya pembentukannya saja. Nah, contohnya yang terakhir juga itu ada kata crazy sama insane. Artinya gila gitu ya. Nah, bedanya kalau crazy itu dua suku kata dengan akhiran y, sedangkan insane dua suku kata tapi tidak berakhiran dengan y. Nah, kalau yang crazy kita tambahkan er ya, itu untuk menambahkan arti lebih, teman-teman, jadinya crazier, lebih gila. Sedangkan insane itu nanti more insane, lebih gila. Seperti itu. Nah, itu adalah perbedaannya penggunaan more sama ketika kita pengen menambahkan arti lebih ke dalam bahasa Inggris ke kata sifatnya, seperti itu ya. Nah, tapi ada catatan, teman-teman, ada pengecualian. Tidak semua kata sifat dalam bahasa Inggris itu bisa ditambahkan more atau ketika kita ingin tambahkan arti lebih. Ya, ada beberapa kata sifat yang tidak bisa mendapatkan tambahan more atau ketika kita ingin tambahkan lebih, yaitu yang di kotak bawah itu ya. Contohnya good. Good itu artinya baik.
atau bagus gitu ya. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan more good, bukan juga gooder, tapi better ya teman. Jadi ada kata sendiri yang memang artinya lebih baik atau lebih bagus, yaitu better. Kemudian bad, buruk. Untuk bilang lebih buruk itu bukan better atau more bad teman-teman, tapi pakainya adalah yang worse, yang akhirannya e ya. Karena ada dua words, yang akhirannya e sama akhirannya t teman-teman. Oke, nah kalau untuk bilang yang lebih buruk itu yang akhirannya e, worse. Oke. Kemudian little itu artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit itu bukan more little atau littler, tapi kita bilangnya less. Oke. Kemudian berikutnya ada far, itu artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh, kita bisa pakai further, bisa pakai farther. Tergantung. Kalau misalkan jauhnya itu bisa dihitung pakai kilometer atau satuan jarak ya, teman-teman. Kita pakainya yang A, yang pakai A. Misalnya, rumah saya lebih jauh daripada rumah Anda. Misalnya, nanti kalau ditranslate ke bahasa Inggris, my house is farther than your house. Nah, tapi kalau misalkan lebih jauhnya itu nggak bisa dihitung pakai satuan jarak, contohnya, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh, misalnya. Nah, itu nanti kalau di Inggris kan, I want to learn TOEFL further. Jadi pakainya yang U. Karena nggak bisa kita belajar TOEFL lebih jauh, berapa kilometer lagi, kan nggak bisa, teman. Seperti itu. Dan yang terakhir ada many sama much. Itu artinya sama-sama banyak ya, teman-teman. Hanya bedanya kalau many itu nanti banyaknya untuk benda yang bisa dihitung. Contohnya many people, contohnya juga many books, misalnya many shoes, misalnya juga many apa? Many problems misalnya. Nah, tapi kalau much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya banyak air misalnya, much water. Banyak informasi, much information. Misalkan juga banyak apa ya, misalnya em, banyak angin misalnya, much air, seperti itu. Nah, untuk bilang lebih banyak itu bukan many atau mucher ya, teman-teman, tapi kita bisa pakai more. Jadi more sendiri bisa artinya lebih aja, juga bisa berarti lebih banyak. Hanya beda kelas kata nanti, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk komparatif ya, caranya kita bilang lebih atau menambahkan kata lebih ke kata sifat. Nah, sekarang kita ke double komparatif. Nah, kalau komparatif tadi adalah more, caranya kita bilang lebih. Kalau double komparatif, sebelumnya more-nya itu ditambahkan kata the, teman-teman. Nah, the more itu satu kesatuan, nanti artinya menjadi semakin. Nah, karena ada nama double-nya, ya kan? Jadi kalimat double komparatif ini memiliki dua the more. Jadi the more apa, the more apa. Itu caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Seperti itu. Nah, contoh ya, teman-teman. Contoh pertama caranya kita bilang semakin cepat semakin baik. Nah, itu kalau ditranslate, the sooner the better. Terus ditutup pakai titik. Nah, kalau teman-teman lihat, kalimat ini tidak memiliki predikat, juga tidak ada kata benda yang bisa jadi subjek. Memang bentuk kalimat double komparatif ini tidak selalu membutuhkan subjek predikat, teman-teman. Tapi hanya bentuk kalimat ini ya, selain kalimat ini harus ada subjek predikatnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, contoh lagi. Tirulah padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu. Oke, kemudian contoh lagi. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Nah, itu kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Oke. Kemudian berikutnya, teman-teman. Semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Oke. Nah, contoh yang terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, untuk penggunaannya di speaking, kita dengarkan beberapa contoh, teman-teman. Nah, berikut ada Bapak former Presiden Amerika Serikat ya, Bapak Barack Obama, kita dengarkan dulu sebentar. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, Bapak Barack Obama tadi bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be.
Jadi kalau diartikan kurang lebih, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Oke, kita dengarkan sekali lagi, teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Ya. Nah, sekarang contoh kedua, ini teori tentang alam semesta dari Hubble ya. Kita dengarkan lagi, teman-teman. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, tadi dikatakan the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. Seperti itu. Kita dengarkan sekali lagi. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, contoh terakhir teman-teman, ini dari filmnya what's that? Kung Fu Panda ya, yang ketiga if I'm not mistaken. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Oogway ya, teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, tadi dikatakan oleh Master Oogway, when will you realize the more you take, the less you have. Nah, itu kalau diartikan, kapan kamu akan sadar, semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Kita dengarkan sekali lagi ya. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi teman-teman. Nah, nanti di soal structure TOEFL itu biasanya itu dihilangkan the more salah satunya. Entah the more yang di depan, entah the more yang di belakang. Nah, jadi cara mengerjakannya soal ini, teman-teman, caranya sebenarnya sama ya. Dicari dulu predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, ketika teman-teman mencari predikat atau mencari kelengkapan kalimat, tiba-tiba menabrak ada susunan the more the seperti ini ya. Fix ini penanda double komparatif. Jadi teman-teman lupakan dulu subjek predikat. Oke, carikan gandengannya yang di depan. Karena ini yang setelah koma itu berarti yang belakang, teman-teman. Berarti ini yang hilang adalah yang di depan. Jadi di sini ini harusnya juga ada the more the juga. Tapi nggak ada. Ya sudah, ini berarti kasusnya double komparatif. Kita carikan gandengan the more the satunya. Yang alpha ada the brushwork, tapi nggak ada more-nya ya, nggak ada the juga. Cuman satu the, alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, the loser brushwork, hati-hati yang Bravo ini memang ada the more, teman-teman. Tapi nggak ada the satu lagi. Nanti the-nya ini bukan miliknya more, tapi the-nya ini miliknya kata benda brushwork. Yang mana artinya nanti bukan semakin, jadinya the-nya itu artinya itu. Seperti jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Itu pengecoh ya. Kalau yang Charlie, the loose brushwork is itu nggak ada more-nya, nggak ada the satu lagi. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the looser the brushwork is. Ya kan? Jadi ada the more, ketambahan the lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau dia dibaca, the looser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam karyanya Stevenson, lukisan pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu. Gimana Mister tadi yang B nggak bisa? Nah, yang B itu the-nya bukan more, maksudnya bukan the more itu. Jadi the-nya ini itu adalah miliknya brushwork. Sama kayak kita misalnya bilang the girl, gadis itu gitu ya, the girl. Nah, the girl itu tengah-tengahnya kita tambahkan beautiful bisa. Misalkan the beautiful girl itu bisa. Sorry, kok hilang? Sebentar teman-teman. Sebentar ya. Nah, misalkan the beautiful girl. Saya singkat ya, girl-nya saya singkat G, teman-teman. Jadi the ini itu menjelaskan girl-nya. Jadi gadis itu, gadis yang cantik itu. Nah, di sini kita tambahkan more nanti tetap bisa. Jadi the more beautiful girl, ini saya singkat ya, beautiful itu B, girl-nya adalah G, seperti itu. Jadi the-nya ini itu tetap miliknya girl, teman-teman. Nanti kalau diartikan gadis yang lebih cantik itu, jadi bukan artinya semakin. Nah, supaya nanti kalau biar artinya semakin, kita membutuhkan satu the atau teman-temannya the. Ya, contohnya the more beautiful the girl. Nah, itu nanti artinya semakin cantik gadis itu atau semakin cantik seorang gadis, berarti the more beautiful a girl.
Karena teman-temannya the ada ya, ada an juga, ada kepemilikan misalnya my, ada petunjuk juga misalkan that artinya itu seperti itu. Jadi harus ada the satu lagi, Miss. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ke contoh kedua, silahkan teman-teman. Sepertinya aman ya. Jadi untuk double komparatif ini teman-teman nanti kalau menemukan penandanya lupakan dulu subjek predikat. Contoh kedua. Oh, ternyata sudah habis teman-teman. Nah, ini teman-teman coba dulu ya. Sebisanya jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, menemukan the more the seperti ini, lupakan predikat. Karena seperti ini biasanya itu adalah pertanyaan mengenai double komparatif ya. Maka setelah koma ini harusnya ada the more lagi, tapi di situ nggak ada. Berarti tugas kita mencarikan di pilihan ganda yang the more. Ya, jadi jawabannya adalah yang bravo. Sorry teman-teman, yang bravo gitu ya. Sorry, mana tadi? Nah, jawabannya berarti yang bravo. That's right. Kalau yang alpha nggak bisa karena the highest itu superlatif. Yang alpha itu highest itu the most, Mister. Bukan the more. Ya, itu superlatif teman-teman. Sama kayak kita bilang yang paling besar itu the biggest. Itu yang paling, bukan semakin. Kalau semakin itu the more teman-teman. Atau ER ya, bukan EST. Seperti itu. Kalau yang Bravo nggak ada sorry, kalau yang Charlie maksud saya itu nggak ada the-nya. Yang Delta itu double komparatifnya boros ya. Maksudnya ada more, ada R itu nggak bisa. Kemudian nggak ada the-nya nggak bisa. Jadi jawabannya yang Bravo. Nah nanti kalau dibaca, the deeper the ocean, the higher the pressure, creating extreme conditions for marine organisms. Kalau diartikan, semakin dalam lautan, semakin tinggi tekanannya yang menciptakan kondisi ekstrim bagi organisme-organisme laut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk perbedaan alfa sama bravo tadi kita sudah bahas ya. Caranya menggunakan more teman-teman. Kalau yang alfa itu superlatif bukan komparatif. Kemudian apakah bisa superlatif dan komparatif dalam satu kalimat, Mister? Jawabannya bisa, Mister, tapi bukan di kasus double komparatif ya. Maksudnya kalau misalkan di sini ada double komparatif, di sininya itu misalkan ada creating the most extreme conditions misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi yang terpenting dulu secara bentuk kalimat dicek dulu. Kalau kalimatnya double komparatif, maka komparatifnya ada dua. Seperti dan tempatnya harus diingat-ingat, satu di depan, satu di setelah koma di tengah kalimat. Baru setelahnya kalau mau diikuti superlatif nggak masalah. Nggak diikuti juga nggak apa-apa. Yang penting double komparatifnya sudah lunas, sudah lengkap. Seperti itu. Oke. Lanjut ke nomor 2. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Jangan takut benar, oke? Oke, ada jawaban alfa, bravo, dan delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Kalau yang seperti biasa cari dulu predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ketika kita mencari predikat, menemukan the more the seperti ini, maka carikan gandengannya dulu. Lupakan dulu subjek predikat. Nah, setelah koma itu harusnya ada the more the juga. Tapi kalau kata ganti nggak bisa kita tambahkan the, teman-teman. Hanya kata benda yang bisa kita tambahkan the ya. Sedangkan it itu kata ganti. Nggak ada the it itu nggak ada, teman-teman. Jadi berarti ini nggak perlu the lagi setelahnya. Oke, cukup the more saja. Kita cek ABCD yang pakai the more, oke? Yang alpha the more pressure. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu.
Kalau yang Bravo tidak ada the-nya, itu nanti bukan struktur double komparatif atau kita masih kehilangan susunan lagi. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie much pressure nggak ada more, nggak ada the, nggak bisa ya. Karena ini adalah susunan double komparatif, caranya bilang semakin-semakin. Nah, kalau yang Delta the most itu bukan komparatif, tapi dia adalah superlatif, caranya bilang yang paling. Nah, delta nggak bisa, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, the thicker the ice sheet covering a region, the more pressure it exerts on the underlying land mass. Kalau diartikan, semakin tebal lapisan es maksud saya, yang menutupi sebuah area, semakin besar tekanan yang tekanan yang es itu keluarkan di atas daratan luas di bawahnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 3. Silahkan dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, Charlie, ada juga Alpha. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie ya. Oh, ada juga Delta, teman. Oh, sorry, maaf. Delta yang tadi, maaf. Jadi antara Bravo sama Charlie ya. Kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada the more complex a. Ini teman-temannya the juga. Satu keluarga dia, teman-teman. Ya, dari keluarganya determiner. Yang mana itu adalah bagian dari adjektif. Kita belajar adjektif besok, tapi the itu memang satu keluarga dengan gitu ya. Jadi pakai the more boleh, the more the boleh, atau teman-temannya yang lain yang satu keluarga. Jadi intinya di sini ada penanda double komparatif, lupakan dulu subjek predikat. Carikan dulu kelengkapan ini, satunya juga harus ada ya. Nah, setelah koma itu belum ada, maka carikan gandengannya double komparatif satu lagi, yaitu the more the lagi ya. Yang alpha bukan the more the nggak bisa, yang bravo nggak ada more-nya nggak bisa. Kalau yang Charlie, the greater the diver. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Delta nggak ada the sama sekali di situ nggak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, the more complex a biological ecosystem, the greater the diversity of species it can support. Kalau diartikan, semakin kompleks suatu ekosistem biologis, semakin besar keanekaragaman dari spesies yang dia bisa topang atau bisa dukung seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek. Di situ cari predikat dulu. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, menemukan the more the seperti ini, maka lupakan dulu subjek predikat ya. Carikan gandengan satunya lagi. Jadi setelah koma itu ternyata nggak ada. Berarti fix kita butuh the more satu lagi. Nah, yang alpha, the more the. Nah, ketemu langsung teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Karena di pilihan ganda cuma satu the more the ya, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya alpha. Nanti kalau dibaca, the more the fossil fuels are burned for energy production, the higher the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Kalau diartikan, semakin banyak bahan bakar fosil dibakar untuk produksi energi, semakin tinggi konsentrasi dari gas-gas rumah kaca gitu ya di atmosfer. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 5. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up. Silakan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Delta. Kita cek ya, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu ketika kita tarik dari depan ke belakang. Nah, menemukan the more seperti ini, lupakan dulu predikat. Nah, tapi ini sudah ada gandengannya ya, teman-teman. Di situ ada the more satu lagi. Oke. Nah, berarti sudah lengkap. Di sini berarti kita bukan disuruh mencari gandengannya the more satunya, tapi kita disuruh mencari benda yang dibandingkan. Nah, benda yang dibandingkan di apa namanya? Double komparatif ini harus jelas ya, teman-teman. Maksudnya harus jelas gimana? Kata bendanya harus dikasih the atau teman-temannya the. Oke, karena kalau kita lihat di pilihan ganda itu pakai kata benda kecuali Charlie sama kecuali Charlie ya. Charlie acidic itu kata sifat, teman-teman. Itu bukan kata benda. Otomatis Charlie nggak bisa jadi jawaban. Oke, nah kata benda di double komparatif itu harus jelas. Caranya benda supaya jelas kita tambahkan the sebelumnya ataupun teman-temannya the. Nah di pilihan ganda itu yang pakai the cuma satu yaitu yang Bravo. Jadi jawabannya Bravo teman-teman. Nah nanti kalau dibaca the higher the acidity of a solution, the more hydrogen ions it contains. Kalau diartikan semakin tinggi tingkat keasaman dari suatu larutan, semakin banyak ion hidrogen yang dia miliki. Seperti itu. Kita lanjut ke number 6. Silahkan teman-teman. Nah, bendanya harus jelas ya. Supaya benda jelas itu dikasih the. Sama kayak kita bilang gini. Book itu hanya buku. Ya kan? Nah, di dunia ini buku ada banyak sekali kan. Nah, supaya jelas misalkan dikasih the book. Nanti artinya jadi buku tersebut atau buku itu. Nah, orang yang kita ajak ngomong nanti jadi tahu. Oh, buku itu. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bendanya sudah jelas. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie, teman-teman. Kita cek bersama, carikan subjek predikat. Di situ kalau ditarik ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman nabrak double komparatif, lupakan sudah subjek predikat. Karena nggak penting ya subjek predikat di kalimat double komparatif ini. Oke. Nah, di situ ada the more, maka pastikan satu lagi ada the more setelah koma. Nah, di situ cuma ada more, teman-teman. Higher itu bentuk more dari high ya, tapi nggak ada the-nya, maka kita diminta mencarikan the-nya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Good job. Nanti kalau diartikan, the greater the concentration of salt in a solution, the higher its boiling point. Kalau diartikan, semakin tinggi konsentrasi garam di suatu larutan, semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Oke, next. Number 7. Terakhir, teman-teman ya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat states, teman-teman. Artinya menyatakan. Subjeknya adalah Newton's second law. Kemudian ada conjunction that. Nah, setelah conjunction itu kan biasanya harusnya diikuti bentuk kalimat subjek predikat. Nah, tapi karena di situ ada penanda double komparatif, yaitu the greater the, maka lupakan sudah subjek predikat setelahnya conjunction itu kita lupakan, teman. Kita cek dulu kelengkapan yang the more ini. Oke, di setelah koma itu belum ada the more, maka tugas kita mencarikan the more satu lagi. Oke, nah jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, Newton's second law of motion states that the greater the force applied to an object, the greater is the acceleration it experiences. Kalau diartikan,
hukum kedua dari Newton mengenai gerakan menyatakan bahwa semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, semakin besar percepatan yang dia alami atau dia dapatkan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai double komparatif. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, "Oh, kok cuma 7? Biasanya 10." Nah, teman-teman, double komparatif ini memang sulit banget nyarinya. Kenapa? Karena ini jarang sekali keluar di soal tes. Ya, tapi saya merasa perlu memberikannya karena siapa tahu nanti teman-teman ketika tes ikut tes yang prediksi. Dan ini diprediksi lumayan sering, teman-teman. Contohnya soal-soal yang saya dapat ini adalah dari yang prediksi seperti itu. Baik, mungkin sebelum kita tutup, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya, sepertinya karena memang materi hari ini lumayan gampang dan materi hari ini adalah penutup dari sentencing atau tentang kalimat seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebentar, Kak, semisal ya kita mengerjakan latihan-latihan terus ada pertanyaan bisa japri ya. Selalu saya sampaikan di akhir ya. Atau nanti kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, ketika latihan mengerjakan yang di Google Drive atau teman-teman punya sumber-sumber yang lain untuk belajar, menemukan kesulitan silahkan japri saya. Ya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Ketika saya free of course. Kemudian Mister, ini minggu depan Sabtu ada kelas juga. Sebenarnya Sabtu Minggu kita off, teman-teman. Jadi hari ini tuh menggantikan yang hari Selasa kemarin, oke? Jadi hanya minggu ini aja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya Sabtu Minggu kita off, tapi karena hari Selasa kemarin kan saya menggantikan yang hari Seninnya yang nggak bisa masuk sesi malam itu karena kesalahan apa namanya Zoom-nya itu. Saya login Zoom yang salah, akhirnya banyak yang nggak bisa login, teman-teman. Akhirnya saya ganti di hari Selasa, yang hari Selasa kita ganti hari ini seperti itu. Itu ya. Baik, thank you so much. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan japri saya, oke? And I hope that everybody is doing well today. See you next time. Bless I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. See you guys.